Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Taufik di podcast Milenial. Bagaimana kabarnya para sobatku semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja tanpa ada kekurangan sedikit pun. Seperti biasa di podcast Milenial kita akan ngomentarin hal-hal yang saat ini sedang trending ya. Dan di podcast episode kali ini kita akan ngebahas kuliner atau jajanan yang sedang ramai di jagat dunia maya. Sebenarnya kuliner atau makanan ini gitu ya, ini sudah familiar ya di sekitar kita. Kita mungkin sering makan makanan ini. Khususnya ini menjadi makanan favorit di Pulau Jawa atau bahkan juga di seluruh Indonesia. Tapi makanan ini jadi trending lagi, jadi viral lagi ya beberapa hari belakangan ini. Nah, tapi ya sebelum kita bahas lebih lanjut, makanan apa sih yang akan kita bicarakan? Yuk kita intro dulu ya. Nah, persoalan yang sedang trending di minggu ini yang lagi viral di sosial media tuh masalah jajanan tradisional klepon. Nah, ya kudapan tradisional dari Pulau Jawa mendadak menjadi viral ya setelah sebuah unggahan di media sosial melabeli cemilan ini dengan kata-kata tidak Islami. Nah, kata klepon ini menjadi trending di Twitter Indonesia dari hari Selasa sampai Rabu tanggal 22 kemarin. Berawal dari sebuah meme atau foto klepon gitu ya, diberi narasi kue klepon tidak Islami, sembari mengajak membeli aneka kurma yang tersedia di toko syariah sang penggugah. Nah, tertulis nih ada nama Abu Ikhwan Aziz dalam unggahan itu. Nah, kue mungil yang umumnya berwarna hijau ini nih dan bertabur parutan kelapa dicap tidak Islami ya. Sejak kapan ya ada makanan Islami dan tidak Islami? Yang saya tahu makanan itu dibedakan menurut dua faktor, yaitu halal dan haram saja. Dan seperti biasa nih ya, netizen plus 62 ya selalu ramai duluan ketika melihat postingan gitu ya. Postingan apapun gitu. Dan ketika melihat postingan ini ya, pastinya ya ini menjadi pergolakan. Ada yang pro, ada yang kontra ya, bahkan sampai ada hashtag klepon di Twitter gitu ya. Dan juga banyak nih yang mengolok-olok tentang postingan klepon yang tidak Islami ini. Khususnya dari mereka orang-orang yang liberal gitu ya, yang mereka bahkan yang ateis gitu, yang tidak punya agama ataupun yang awam, orang-orang awam. Banyak sekali yang ngebully tentang postingan ini. Apalagi ya di foto yang viral itu ada caption nama Abu Ikhwan Aziz ya. Kalaupun dilihat dari namanya ya pasti ini adalah orang yang Islami banget gitu ya menurut orang-orang awam. Dan lagi-lagi ini menjadi kesempatan bagi kelompok pembenci Islam untuk menyerang agama ini. Dan bukan netizen plus 62 namanya kalau tidak bisa melacak ya. Kita nih ahli melacak netizennya. Netizen kita juga punya kelebihan gitu ya, pandai melacak ya, patut disyukuri juga ya. Pandai melacak jejak digital gitu ya. Dan setelah dicari-cari, setelah di-searching, ditelusuri gitu ya, dicari nama Abu Ikhwan Aziz ini tidak didapati gitu. Padahal jejak digital dari seseorang seharusnya gampang banget nih untuk ditemukan. Dan ternyata foto kue klepon ya yang digunakan di gambar tersebut atau di meme tersebut aslinya adalah foto milik Pinot Dita yang menggugah foto ini udah lama banget, sekitar tahun 2008 di situs flickr.com. Nah, di jagat Facebook sendiri, akun Turnback Hoax ya yang biasa menangani atau mengomentari kasus-kasus hoax juga angkat bicara nih. Dan mereka juga menelusuri nih si pemilik foto, yaitu Abu Ikhwan Aziz. Dan setelah ditelusuri, kesimpulannya adalah kasus ini hoax ya, dan dibuat dengan tujuan untuk memancing keributan di media sosial aja nih. Dan walaupun gitu ya, walaupun sudah dijelaskan bahwa kasus ini hoax, tapi banyak juga nih komentar-komentar yang berdatangan, komentar-komentar yang masuk gitu ya, khususnya ke akun Turnback Hoax itu ya. Dan mereka
para netizen masih banyak yang termakan fitnah ini. Tapi juga ada yang sudah tahu dari awal kalau ini hanya sekedar cari sensasi. Banyak juga gitu ya di Twitter saya lihat kemarin saya searching di hashtag klepon, banyak orang-orang yang percaya termakan dengan fitnah ini gitu ya, dan mereka mengolok-olok ataupun membuli gitu ya ajaran-ajaran Islam gitu ya. Katanya Islam itu ajarannya sempit lah, sampai klepon ini dibikin atau diklaim gitu ya menjadi makanan yang tidak islami gitu. Dan sebenarnya satu hal yang pasti yang harus kita ketahui bahwasanya kue klepon ini halal ya, dan kue klepon sendiri adalah salah satu produk yang sering didaftarkan di LPPOM MUI oleh beberapa produsen untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Nah, ini jelas ya hoax ya, bohong berita ini. Lantas apa nih hukum bagi penyebar berita bohong atau hoax dalam Islam? Lagi-lagi kita akan menyangkut pautkan masalah yang sedang trending ini ke dalam hukum-hukum dalam agama Islam. Bagaimana sih Islam memandang ya sebuah kasus yang saat ini mungkin sedang trending. Nah, seperti dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, terus kemudian ada juga nih penjelasan lainnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 19. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, dan dalam riwayat hadis dan ayat Al-Qur'an di di ayat Al-Qur'an di hadis tersebut gitu ya, bahwasanya menerangkan dengan jelas menyebarkan berita tidak benar, kalau zaman sekarang berita hoax gitu ya, ini tidak dibenarkan dalam agama dan akan mendapatkan siksa berupa azab yang pedih yang pastinya akan diterima oleh sang penyebar berita hoax tersebut gitu. Nah, jadi untuk sobatku semuanya, jangan gampang percaya ya. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan langsung percaya berita yang beredar. Jadi telusuri dulu ya, cari tahu dulu seperti yang Rasulullah perintahkan, yaitu dalam sebuah hadis, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ada berita apapun itu ya, ditelusuri dulu ya, kita cari-cari dulu ya, bener nggak sih, tabayun dulu lah ibaratnya kalau bahasa Islamnya ya, bener nggak sih beritanya, bener nggak sih seperti ini gitu ya. Jadi jangan langsung percaya, jangan gampang percaya berita apapun itu ya. Dan untuk para pembenci Islam yang membuat meme kali ini, bahwa rencana kalian gagal ya, alias zong, gatot gagal total. Ternyata rencana busuk kalian ini terbongkar, hanya orang-orang bodoh yang bodohnya kuadrat nih ya. Udah bodoh kuadrat nih ya, yang mempercayai berita murahan seperti ini sih ya. Jangankan klepon ya, onde-onde, kue putu, dodongkal gitu ya, lupis, kue cucur, combro, misro. Saya nyebutin nama-nama makanan ya, jadi lapar. Ya, jangankan klepon ya, kue-kue yang tadi saya sebutkan ataupun jajanan pasar lainnya itu haram, bener haram ya. Itu haram kalau uang untuk ngebeli jajanan tersebut didapat dari hasil nyolong ataupun korupsi, bener nggak? Ya nggak, ya kan? Iya, semua yang dibeli dengan hasil korupsi ataupun maling gitu ya, ini jelas haram ya. Tapi kalau dasarnya makanan tersebut adalah insya Allah halal karena didapatkan dari bahan-bahan dasar yang halal ya. Yaudah gitu aja podcast kita pada episode kali ini. Ini dadakan banget rekamannya. Rekamannya dadakan banget ya. Pada subuh langsung siaran, langsung rekaman ya. Karena gregetan juga sih dengan orang-orang yang percaya ataupun dengan orang-orang yang ngebuat meme yang tidak bertanggung jawab kali ini. Dan semoga tidak ada fitnah lagi untuk si klepon ya. Aduh, kesian, padahal enak gitu ya klepon ini. Dan tidak ada fitnah-fitnah
untuk makanan-makanan lainnya. Klepon ini salah satu makanan kesukaan saya loh sama ibu saya. Ya, dan untuk para netizen ya baru menghadapi fitnah klepon aja udah banyak yang percaya dan terhasut ya. Waduh, bagaimana menghadapi fitnah dajjal nih? Waduh, naudzubillah min zalik ya. Dan akhir kata saya Taufik pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa lagi di podcast milenial berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.